Hidup rohani pun seperti badan. Ada penyakit-penyakit atau dosa yang mematikan, padahal kelihatannya secara umum orang itu baik. Hari ini Yesus mengajarkan satu perumpamaan untuk menegur orang-orang yang menganggap dirinya benar, suci, dan memandang rendah semua orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Yesus Kristus, hari ini bacaan Injil akan mengingatkan kita akan dosa yang berat, dosa kesombongan. Mari kita seperti pemungut cukai yang di dalam bacaan Injil hari ini mengakui dosanya dengan rendah hati mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita juga dengan rendah hati mengakui bahwa kita orang berdosa dan mohon pengampunannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar doa, amal, dan puasa kami jalankan dengan hati yang murni. Semoga laku tobat yang kami jalani menjadikan kami orang-orang yang semakin rendah hati. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Para saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya kenal beberapa orang yang meninggal karena sakit kanker. Padahal dia rajin memeriksakan kesehatannya. Tapi kesalahannya, kalau boleh dikatakan kesalahan, bahwa dia tidak melakukan general check up, periksa seluruh tubuh. Persis pada bagian badan yang tidak diperiksa, disitulah dia mengidap kanker yang akhirnya merenggut nyawanya. Padahal kalau pemeriksaan biasa, dia termasuk orang sehat. Tapi ada penyakit kanker yang membunuh mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup rohani pun seperti badan. Ada penyakit-penyakit atau dosa yang mematikan, padahal kelihatannya secara umum orang itu baik. Hari ini Yesus mengajarkan satu perumpamaan untuk menegur orang-orang yang menganggap dirinya benar, suci, dan memandang rendah semua orang lain. Yang suka mengkritik orang lain karena tidak seperti mereka. Yang satu, orang Farisi, adalah orang yang dianggap hebat, kelompok elit, kelompok yang mencintai kitab suci, kelompok yang merasa sangat taat kepada hukum Tuhan. Yang lain, contohnya diambil dari pemungut cukai yang dibenci orang Yahudi karena dianggap bekerja sama dengan penjajah, karena dianggap memeras rakyat dengan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Orang Farisi
yang biasanya dianggap orang saleh ini datang ke bait Allah dan berdoa. Memang tidak dikatakan bahwa dia menengadah ke langit, tetapi kalau di bawah dikatakan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Itu tandanya bahwa pemungut cukai ini tunduk, sedangkan yang satunya menengadah ke langit, seperti merasa layak untuk bertemu dan melihat Tuhan. Kita pun menggambarkan orang sombong itu dengan kepala ke atas. Dan dia berdoa dengan memuji diri sendiri, bahwa dia sudah beres, bahwa dia itu mengucap syukur karena tidak sama seperti pendosa, karena dia tidak merompok, dia bukan orang jahat, dia tidak berzina, dan dia tidak seperti pemungut cukai ini. Dia menyombongkan kesuciannya. Bahkan dia sombong, berpuasa 2 kali seminggu yang tidak dituntut oleh hukum. Tetapi karena rasa kesalehannya dia berpuasa 2 kali seminggu. Sepintas lalu bagi manusia biasa, orang ini orang suci. Tapi orang ini punya cacat yang berat, yaitu kesombongan. Dan justru itu dosa yang berat. Itulah yang membuat dia pulang tanpa dibenarkan Allah. Sebaliknya orang yang lain, pemungut cukai, merasa diri pendosa, berdiri jauh-jauh dari tempat yang suci, tidak berani menengadah, dan seperti dapat kita bayangkan, kalau tidak menengadah, dia tunduk seperti biasa bagi kita juga. Orang yang menyesal, malu, tunduk. Dan dia memukul-mukul dirinya, artinya menepuk dada. Bagi orang Yahudi itu tanda menyesal, tanda susah, sedih. Lalu dia mengakui bahwa dia orang berdosa dan minta pengampunan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus mengatakan pemungut cukai yang dianggap pendosa, yang biasanya dihina dan disingkiri masyarakat Yahudi, justru pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Karena dia rendah hati. Dan inilah keutamaan yang sulit sekali. Sulit menjadi rendah hati. Tidak mudah menjadi rendah hati. Lawannya adalah kesombongan. Tetapi itulah yang diajarkan Yesus pada hari ini. Apa yang dilihat manusia belum tentu sama dengan apa yang dilihat Tuhan. Karena manusia melihat yang kelihatan, Tuhan melihat isi hati. Dan bisa jadi dalam isi hati itulah ada dosa yang berat. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon, semoga kita rendah hati. Kita mohon kepada Tuhan rahmat ini, karena sungguh tidak mudah menjadi rendah hati. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Semoga kami pulang sebagai orang yang Engkau benarkan dan kelak boleh mengalami kedamaian abadi bersamamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, keluarga, pekerjaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.